Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir. Kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa kehendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis biji benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah Tuhan bekerja melalui berbagai cara. Hari ini gereja merayakan peringatan Santo Yohanes Bosco, seorang imam. Ia lahir pada tanggal 16 Agustus 1815 di desa dekat kota Torino, Italia. Ia mengikuti pendidikan di seminari Chieri dan ditabiskan menjadi imam pada tahun 1841 pada usia 26 tahun. Setelah ditabiskan menjadi imam, ia segera menunjukkan minat dan perhatiannya untuk mendampingi orang-orang muda. Dalam waktu yang relatif singkat, terkumpul sekitar 150 anak muda yang didampingi untuk bisa mengarahkan hidupnya pada pilihan dan cara hidup yang bermakna. Anak-anak yatim piatu dan putus sekolah sungguh-sungguh menjadi perhatiannya. Keyakinan utamanya, anak-anak muda perlu diperhatikan dan diarahkan pada kualitas hidup yang bermutu. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini, 2 kali Yesus mengajarkan kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan. Yang satu, kerajaan Allah diibaratkan orang yang menabur benih. Yang satu lagi seperti biji sesawi. Kedua perumpamaan ini mempunyai unsur yang sama, yaitu bahwa benih dan biji sesawi itu tumbuh tanpa banyak disadari, tetapi selang beberapa saat menjadi kelihatanlah hasilnya. Sang penabur benih
sadar bahwa musim menuai ternyata sudah tiba. Biji sesawi ternyata sudah menjadi pohon yang begitu besar dan rindang. Kerajaan Allah tumbuh dan berkembang dalam proses yang tidak amat mencolok. Pelan tapi pasti, walaupun tidak bisa kita amati. Gagasan ini mengingatkan kita untuk tetap sabar dan tanpa kena lelah menabur benih tanpa harus berpikir panjang tentang hasilnya. Mungkin suatu saat buahnya akan muncul tanpa kita sendiri memperkirakannya. Saudara-saudari, Tuhan bisa bekerja melalui berbagai cara yang tidak selalu kita pahami dan diketahui. Tuhan terus bekerja melalui tangan-tangannya yang tidak kita lihat. Dalam hidup kita ini sering mempunyai persoalan berat, tetapi tiba-tiba saja persoalan itu selesai dengan baik. Di sini sebenarnya Tuhan bekerja menolong kita, dan Tuhan sering bekerja melalui hal-hal kecil dan sederhana yang tidak kita bayangkan. Saudara-saudari, kerajaan Allah bertumbuh dalam proses, pelan tapi pasti, dan terus berkembang. Kuasa ilahi bekerja dalam ibarat pertumbuhan benih yang ditabur dari jatuh ke tanah hingga berbuah yang banyak. Kasih, kebenaran, kebaikan ditanam dalam kehidupan kita. Bertumbuh pelan tapi dia berbuah manis bagi kita manusia. Walaupun dihambat aneka kejahatan, dan makin dihambat kita makin merambat, dan makin dihadang makin kita berkembang. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.